Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Selamat sore pendengar RRI Serui dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam program acara Tabura, Dialog Mitigasi Bencana. Pendengar siaran Tabura, untuk topik kita pada sore hari ini yaitu kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir bersama kedua narasumber saya. Yang pertama ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kepulauan Yapen, Bapak Melanton Numberi SKM. Selamat sore. Yang kedua ada Danposar Serui, Bapak Frans Niko Karububui. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Pendengar, banjir dalam benak masyarakat dinilai menjadi peristiwa yang menakutkan, yang banyak menghancurkan, bahkan menghilangkan harta dan juga benda. Selain berdampak pada kerugian material, banjir juga menyebabkan aktivitas kegiatan menjadi terhambat. Saat hujan deras pun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi banjir. Pendengar, saat kondisi-kondisi ini terjadi, lantas hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi bencana tersebut? Saya ke Bapak Melanton Numberi terlebih dahulu dari BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen. Tentu pendengar RRI Serui dan juga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ingin tahu nih Pak, peran dan juga fungsi dari BPBD itu sendiri apa saja Pak? Silahkan. Baik, selamat sore pemirsa radio RRI Serui. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk kegiatan kita saat ini. Ini merupakan media yang terus secara proaktif mendukung seluruh pekerjaan kami. Baik, saya langsung saja pada apa peran dan fungsi dari BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam tugas dan fungsi BPBD, kalau di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten itu berfungsi dalam rangka penanggulangan bencana. Di tingkat nasional itu kita sebut dengan BNPB. Jadi tugas dan fungsi kita yaitu untuk dalam rangka penanggulangan bencana. Itu tugas secara umum. Mungkin itu. Baik, terkait dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini Pak, apa saja sih jenis banjir yang ada di Indonesia yang perlu diketahui oleh masyarakat? Baik, kalau berdasarkan karakteristik banjir di Indonesia itu ada 9 karakteristik banjir. Cuman yang lebih besar terjadi yaitu banjir bandang, ya. Terus banjir rob, ya. Terus banjir air sungai. Terus ada gelombang badai, ada banjir lahar, Baik. dan juga ada banjir lumpur, serta ini yang menjadi banjir yang paling karakteristiknya paling muncul di Indonesia. Iya. Baik. Nah, terkait itu Bapak Melanton, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya banjir tersebut? Baik, kita sama-sama ketahui bahwa banjir ini bisa saja disebabkan karena adanya permukaan tanah yang rendah, bisa juga karena curah hujan yang sangat tinggi, dan ada penyumbatan oleh sampah. Ada keadaan topografis yang berubah. Ada juga bisa disebabkan karena kerusakan hutan, kerusakan lingkungan hidup, kerusakan bendungan atau taluk, dan juga bisa saja karena pemanasan global dan emisi gas rumah kaca. Ini faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Baik, terima kasih Bapak Melanton. Saya beralih ke Bapak Frans Niko Karububui dari Danposar Serui.
Pak Frans, untuk Posar Serui sendiri biasanya juga ikut siap siaga setiap waktu apabila terjadi bencana ya. Nah, bagaimana upaya mitigasi bencana yang sejauh ini telah dilakukan oleh SAR Serui, Pak? Selamat sore pemirsa Kepulauan Yapen. Kami dari kantor SAR Serui menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang dilaksanakan di hari ini untuk kesiapsiagaan kami setiap hari 2 kali 24 jam berturut-turut. Untuk mengenai bencana atau banjir, kami dari SAR bekerja sama dengan BNPB untuk melaksanakan kegiatan yang terjadi pada saat tertentu. Nah, kalau kami dari SAR untuk siaga, operasi, dan latihan. Nah, untuk SAR sendiri menerima informasi seketika ada bencana. Nah, kami lakukan dan kami bisa bekerja sama dengan BNPB untuk melakukan evakuasi bila mana ada korban. Demikian. Baik, lalu Bapak Frans, bagaimana standar operasional prosedur atau SOP yang dilakukan oleh Posar Serui ketika terjadi bencana banjir, Pak? Standar atau SOP kami melaksanakan siaga, kami melaksanakan latihan, dan SOP kami melaksanakan operasi pada saat kejadian banjir. Kita melaksanakan selama 5 hari. Kalau bencana besar, berarti kami melakukan sampai selesai. Tetapi kalau bencana hanya 1-2 orang yang kena bencana, berarti kami lakukan selama 5 hari. Terhitung sejak dilaporkan musibah. Demikian. Baik. Dan Bapak Frans, sepanjang tahun 2023 saat terjadi bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Yapen, penanganan daerah terdampak yang paling parah itu di mana saja, Pak, yang ikut ditangani oleh SAR Serui? Terima kasih. Untuk yang ditangani selama 2023 dari Januari sampai dengan bulan Juli, yang kami laksanakan atau evakuasi atau melaksanakan operasi SAR yang terjadi pada saat bulan Juli, di minggu yang beberapa yang lewat, kami lakukan di Montembu. Untuk operasi SAR kami laksanakan selama 5 hari dan ditambah 2 hari untuk standby bila mana keluarga masyarakat menyampaikan menemukan jenazah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Frans. Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak dan juga hadir kembali di segmen selanjutnya setelah beberapa pesan berikut ini. Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
the new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pendengar, masih bersama kedua narasumber dengan topik tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Sangat penting untuk disimak bersama dialog mitigasi bencana Pro 1 RRI Serui. Berbicara seputar bencana banjir, khususnya di wilayah Yapen, data dari BPBD Yapen sepanjang tahun 2023 ini di manakah wilayah yang paling terdampak, Bapak? Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan kejadian yang telah terjadi di tahun 2023 ini, daerah-daerah yang terdampak itu meliputi distrik Anatorei, terus distrik Yapen Selatan, dan distrik Yawakukat. Itu tepatnya di Kampung Kabuena kemarin itu banjir dan longsor sehingga terputusnya akses jalan yang dilewati. Sebenarnya kalau berdasarkan data kejadian banjir di tahun-tahun yang lalu itu ada beberapa distrik juga yang sangat beresiko, punya potensi rawan bencana yang cukup besar. Itu terjadi di Randawaya dan juga di distrik Osiwo. Cuman untuk tahun 2023 ini yang kemarin terjadi di tanggal 7 Juli itu di sekitar distrik yang tadi saya sampaikan. Baik, langkah penanganan seperti apa Pak yang dilakukan dari BPBD Yapen sendiri Pak? Baik, kita tetap kembali mengacu pada kita punya standar operasional yang ada. Setelah mendapatkan laporan, kita segera melakukan rapat koordinasi, dan segera membentuk tim untuk turun langsung tinjau lokasi. Dan berdasarkan tinjauan lokasi, kami juga berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Jadi baik kalau itu pemerintahan kampung, kita langsung berkoordinasi dengan pemerintahan kampung. Untuk daerah kelurahan kita berkoordinasi dengan Pak Lurah. Dan karena wilayah kelurahan ini cukup luas, jadi kita datangi juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga kita punya RT RW yang ada di masing-masing lokasi, sehingga berdasarkan laporan dari RT RW dan kepala kampung, kepala distrik, itu ditujukan langsung diarahkan ke BPBD sebagai laporan. Kenapa demikian? Karena dalam penanggulangan bencana kita menghindari hal-hal lain yang kadang terjadi secara non teknis. Jadi kadang ada yang memanipulasi data sehingga yang sebenarnya tidak terdampak musibah yang terlalu besar, bencana yang besar, tetapi membuat laporan padahal mungkin sudah ada kerusakan sebelumnya, tapi memanfaatkan sumber informasi bencana ini sebagai media untuk turut disampaikan.
Dari situ kami menilai bahwa data yang akurat untuk dapat dijadikan sebagai laporan bagi kami yaitu berdasarkan data dari pemerintahan setempat. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bapak Melanton. Kalau dari SAR sendiri, Bapak Frans, langkah penanganan yang dilakukan seperti apa, Pak? Ya, yang kami lakukan pertama setelah dilaporkan musibah atau kejadian yang terjadi, kami menyampaikan kepada kantor pusat yang berada di Biak. Kami sampaikan kepada Kasih Operasi untuk terjadinya musibah yang dialami atau terjadi di Kepulauan Yapen. Setelah itu kami diizinkan untuk menyiapkan peralatan dan kami segera melakukan operasi. Baik, Bapak Melanton, apa saja sih sebaiknya yang dilakukan agar ketika musim hujan tiba, lingkungan kita tuh tidak terkena banjir, Pak? Jadi terkait dengan banjir, ini kan kalau mau kita tarik fakta bahwa ini banjir bisa saja terjadi karena faktor alam dan juga karena ulah manusia. Jadi hal-hal yang memang saat ini terutama di daerah perkotaan lebih sering terjadi bisa saja karena faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan penyebabnya, karena daerah dataran yang rendah, curah hujan yang tinggi, sehingga setiap terjadi peningkatan curah hujan maka daerah itu akan tergenang oleh air yang tadinya sebelumnya itu kering tapi akhirnya tergenang oleh air. Tapi langkah-langkah yang perlu kita lakukan, perlu menjaga kebersihan lingkungan. Ini menjadi faktor yang paling sangat mengganggu. Rata-rata di selokan-selokan di dalam kota ini kan kita jumpai banyak sampah yang berserakan, akhirnya menyumbat saluran-saluran air yang ada di kita punya sungai ini. Dari Kalimantembu sampai di Mariadei, kadang ada pohon-pohon yang dibuang di dalam kali, padahal pada saat posisinya air sedang meluap, dia kalau melintang dia akan membongkar lagi area. Macam contohnya kemarin waktu pernah terjadi di belakang Kodim Baru, itu kan karena ulah manusia menebang pohon menghambat aliran air, akhirnya dia membongkar dapur-dapur di bagian rumah sewa yang di sekitaran sungai itu. Jadi sebenarnya saran yang paling konkret itu kembali kepada bagaimana ulah kita dalam bijaksana terhadap lingkungan. Kita jaga alam, pasti alam jaga kita. Iya, benar sekali Bapak. Nah Bapak, dari BPBD sendiri ada tidak keluhan masyarakat yang disampaikan ketika dilakukan pendataan korban dari bencana banjir, Pak? Kalau itu ada dan memang ya kalau dari sisi data ya, dari sisi turun ambil data terus itu memang kadang yang tadi saya bilang yang kita temukan itu kan datanya beda. Iya. Makanya tadi penguatan kita harus secara kelembagaan kita menggunakan pemerintahan setempat untuk memberikan data yang akurat. Karena apa? Karena yang memiliki masyarakat itu adalah pemerintahan kampung dan juga di daerah kelurahan ya RT RW yang tahu persis masyarakatnya. Sudah pasti ada keluhan-keluhan, tetapi jika kita dalam penanganan kita buktikan, ada bukti lapangan yang bisa kita buktikan dan itu juga bisa mengurangi tekanan yang ada. Iya. Ya pasti. Baik, terima kasih Bapak Melanton. Untuk selanjutnya saya ke Bapak Frans. Ketika bencana banjir terjadi, Pak, kendala apa saja yang sering dirasakan saat proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR, Pak? Terima kasih. Untuk kendalanya yang kami hadapi di lapangan, ya, cuaca, hujan, yang kemarin kami hadapi di
Kali Mantembu hujannya deras, tetapi tidak mengurangi semangat kami tetap melaksanakan operasi dan bersama-sama dengan masyarakat setempat. Terima kasih. Baik, Bapak Frans, kita flashback ke belakang ya. Beberapa waktu lalu kan terjadi bencana banjir yang menelan korban jiwa ya Pak ya. Bisa diceritakan bagaimana tahapan proses pencarian korban Pak? Dan ada berapa personil SAR yang ikut melakukan proses evakuasi tersebut? Iya, untuk beberapa minggu yang lalu telah terjadi banjir dan menelan dua korban yang terjadi di Kampung Mantembu. Laporan pertama yang kami terima dari masyarakat itu waktunya 16.30 dan kami menerima laporan tersebut, kami mencatat dan kami sampaikan ke kantor pusat yang ada di Biak, diizinkan untuk kami melaksanakan operasi. Setelah menerima laporan tersebut, kami langsung bergerak menuju tempat banjir. Di situ sampai pada saat jam 23.00 kami kembali ke kantor. Dan hari esoknya kami melaksanakan operasi sampai pada hari yang ke-6. Nah, dengan pikiran manusia tidak mungkin korban berada di laut. Nah, tetapi pada hari yang ke-6 Kepala Kampung Mantembu menyampaikan korban sudah ditemukan di laut. Dengan demikian kami melakukan evakuasi. Setelah itu kami serahkan ke medis dan diserahkan ke rumah sakit. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Frans. Baik pendengar dialog mitigasi bencana dimanapun Anda berada, tetapkan kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Serui. Setelah jeda berikut, kami akan hadir kembali. Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut, B. Paha, C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pendengar RRI Serui dimanapun Anda berada, sesi terakhir dialog mitigasi bencana di segmen Tabura, obrolan bersama kedua narasumber. Selanjutnya saya ke Bapak Melanton Numberi. Dalam melakukan kesiapsiagaan Pak dalam menghadapi bencana banjir, upaya mitigasi bencana seperti apa yang telah dilakukan oleh BPBD Yapen sendiri? Baik, seperti kita ketahui bahwa mitigasi ini kan terdiri dari dua. Ada mitigasi struktural dan ada mitigasi non-struktural. Dalam mitigasi struktural ini lebih diarahkan pada pembangunan fisik. Jadi contohnya seperti pembuatan taluk, terus ada taluk penahan longsor, terus melindungi bibir pantai dari abrasi pantai. Itu adalah upaya-upaya mitigasi yang saat ini pembangunan pemerintah terus menerus diarahkan ke sana.
termasuk salah satunya pembuatan saluran air di pinggir-pinggir lereng di pinggir jalan. Itu upaya-upaya mitigasi struktural. Sementara upaya mitigasi non struktural itu lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas manusia. Jadi berupa penyuluhan, kegiatan seperti sekarang ini, terus kegiatan sosialisasi. Ini adalah upaya-upaya dalam rangka mitigasi. Jadi mitigasi sendiri kita kenal, kita tahu bahwa ini adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meminimalisir korban jiwa manusia. Jadi kita sudah mendahului berdasarkan tahapan yang ada, memberikan pelatihan agar masyarakat siap siaga dalam menghadapi bencana. Dan ini adalah upaya-upaya mitigasi yang sudah kami lakukan. Dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sudah beberapa kegiatan. Salah satunya kita pernah melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman dari SAR di wilayah Windesi. Itu daerah yang terjauh. Terus kalau di daerah dalam kota sini sudah kami lakukan beberapa kali juga kita, dan kami selalu kerjasama. Itu dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, terutama peningkatan kapasitas, sehingga diharapkan dengan sosialisasi pelatihan yang ada, masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan dan mereka dapat berubah dalam bijaksana dalam bagaimana menghadapi bencana. Mungkin itu yang setelah kami lakukan dari BPBD. Baik. Bapak Melanton, ada tidak keluhan-keluhan dari warga terdampak banjir yang mengeluhkan soal bantuan nih Pak bagi para korban banjir? Kali itu ada, dan ya banyak ya, sebenarnya banyak, terutama kalau tahun kemarin 2022 itu kan itu ada juga, malahan itu kita kan tidak sempat memberikan bantuan. Jadi memang kami akui di tahun ini juga ada kayak contohnya banjir kemarin, tapi kami pada saat memberikan bantuan ini kan berdasarkan laporan data yang ada. Bagi masyarakat semua yang tergenang air, biar air yang cuma selutut saja atau itu dianggap bahwa itu sudah kena musibah, sudah kena banjir, sudah kena bencana. Padahal kan kalau mengacu pada Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang bencana, itu kan adalah rangkaian peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa manusia karena faktor kehilangan korban jiwa manusia, kehilangan harta benda, tempat tinggal yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam, dan juga faktor manusia. Jadi kalau memang ini kan tidak sampai mengancam kehidupan dan penghidupan, itu memang betul kena banjir, tapi itu kan genangan air. Iya, benar sekali Pak. Sehingga dengan kita klasifikasikan sesuai dengan yang tadi, maka bantuannya juga kita berikan berdasarkan data yang dikirim oleh kepala kampung, oleh Palura. Itu yang kita berikan bantuan. Memang banyak keluarga-keluarga masyarakat yang datang menyampaikan bahwa mereka juga kena bencana, tetapi kami secara terus-menerus mencoba untuk memberikan penjelasan dan mereka bisa menerima itu. Baik. Nah, untuk proses tahapannya sendiri nih Pak, proses tahapan dari BPBD Yapen kepada masyarakat terdampak tuh seperti apa? Ini tahapan, maksudnya tahapan pemberian bantuan. Ya. Jadi begini, tahapannya ketika kami sudah mendapatkan laporan dari pemerintah setempat, itu dilaporkan, kami akan mengajukan ini untuk ditetapkan dalam surat keputusan bupati. Ditetapkan dalam surat keputusan bupati, sehingga nama-nama ini ada SK. Dari SK inilah kita mengacu untuk penetapan siapa yang berhak untuk kita berikan bantuan. Karena itu juga terkait dengan penetapan status
bencana apa, bencana banjir, bencana longsor, itu semua terpadu karena ini produknya hukum. Jadi tetap saja dari bawah naik terus ke atas sampai di kepala daerah, dan berdasarkan itu pula ditetapkan dalam surat keputusan, dan itu menjadi acuan dalam pembagian pendistribusian bantuan yang kami berikan. Baik, Bapak Melanton. Nah, bagaimana masyarakat dapat melaporkan terkait bencana yang menimpa mereka, Pak, kepada BPBD? Saya kembali dari aturan yang tadi, kita punya alur yang tadi. Ketika masyarakat ada yang terdampak, mungkin dia tinggal jauh dari jangkauan pemerintahan kampungnya, dia langsung melaporkan ke kepala kampungnya. Dari situ kepala kampungnya melaporkan ke kepala distrik atau bisa langsung menyurati ke bupati, dan nanti ada tembusannya ke BPBD. Berdasarkan laporan itu sudah cukup kuat. Yang pastinya kita harus tetap mendapatkan surat yang dikirim langsung dari pemerintahan setempat. Jadi kami tidak bisa per individu, tapi kami mengharapkan untuk ada koordinasi di tingkat di tingkat masyarakat ke pimpinannya di kampung, dari situ diajukan ke BPBD. Baik, untuk selanjutnya pendengar, saya ke Bapak Frans. Pak Frans, saat terjadi bencana alam banjir atau bencana alam lainnya, nah cara agar masyarakat dapat melakukan komunikasi dengan Posar Serui untuk melaporkan kejadian bencana tersebut melalui apa, Pak? Iya, terima kasih untuk laporan. Bisa saja langsung masyarakat datang ke kantor untuk melapor musibah. Cuma satu-satunya alur yang bisa masyarakat melapor adalah sendiri datang ke kantor. Demikian. Baik, jadi tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi, begitu tidak ada ya, Pak ya? Iya. Baik, apa harapan dan juga himbauan dari BPBD dan juga Posar Serui, terutama kepada warga masyarakat agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana banjir? Dari Bapak Frans dulu. Himbauan kami, masyarakat setempat yang berada di pinggiran kali melihat cuaca yang terjadi seperti hujan, kalau memang tidak bisa untuk menyeberang, ditahan atau melihat sebentar untuk alur dari kali tersebut. Nah, yang kedua, bisa masyarakat membuat jalur melewati seperti jembatan atau bisa pakai tali untuk pada saat penyeberangan. Demikian. Baik, kalau dari BPBD sendiri bagaimana, Bapak Melanton? Iya, kalau dari kami, saya harap bahwa masyarakat secara proaktif, secara kontinu mendengar informasi-informasi yang telah dipublis, contohnya dari siaran RRI ya. Ini sebenarnya menjadi media pendidikan bencana yang sangat membantu, tapi juga dengan adanya kondisi dari masing-masing masyarakat yang berada di daerah-daerah rawan banjir, diharapkan mampu untuk meningkatkan cara-cara sederhana yang dapat dilakukan, seperti barang-barang yang contohnya strom apa itu dikasih tinggi, terus yang mudah rusak ditaruh di tempat yang lebih tinggi, terutama pada malam hari mungkin kita dalam keadaan capek, ngantuk. Ini juga dapat menimbulkan korban jiwa, karena berdasarkan data telah terjadi korban jiwa karena kelalaian manusia. Jadi bagi saya media sudah cukup banyak memberikan informasi. Iya. Cuma caranya bagaimana masing-masing orang untuk meningkatkan kualitasnya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Melanton dan juga Bapak Frans. Demikian pendengar RRI Serui, dialog mitigasi bencana bersama kedua narasumber saya, yakni dari BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen dan Posar Serui. Kami berharap segala informasi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda.
Terima kasih kepada kedua narasumber saya sore hari ini dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda di program acara Tabura, siaran luar dialog mitigasi bencana. Akhirnya saya Rida bersama kedua narasumber saya dan juga kru yang bertugas. Kami pamit dan kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Sampai jumpa.